Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Andin Radina Ripalda. Saya dari kelas 11 IPA 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang POC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie, dan di dalamnya juga akan terdapat satu, tujuan dan perkembangan awal VOC, kedua, kebijakan dan kekejaman VOC, ketiga, reaksi rakyat terhadap keserakahan VOC, dan keempat, proses kebangkrutan VOC. Dimulai ketika abad ke-16, ketika bangsa Eropa banyak dilanda peperangan, dan di Belanda juga ada Revolusi Belanda. Nah, kondisi ini membuat para pedagang perlu mencari pusat perdagangan di timur, terutama yang kaya akan rempah-rempah. Nah, orang yang pertama membuka jalan ke Nusantara itu adalah Cornelis de Houtman dan adiknya. Nah, mereka mencari rempah-rempah seperti pala dan lada. Nah, pelayaran ini dimulai pada tahun 1579. Nah, kemudian diikuti dengan pelayaran-pelayaran selanjutnya. Namun, investasi ini punya resiko besar, yaitu perjalanan yang jauh, memakan biaya yang cukup banyak, ancaman bajak laut, dan masih banyak lagi. Nah, maka muncullah ide untuk membuat semacam kongsi atau kartel. Dan pemerintah Belanda ini membuat suatu kongsi, yaitu dinamakan dengan VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Nah, VOC ini singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie dan merupakan kongsi dagang Hindia dari timur. Nah, VOC ini didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. Nah, VOC ini merupakan suatu perusahaan multinasional pertama di dunia, dan juga VOC ini merupakan suatu perusahaan terbesar dan terkaya sepanjang sejarah. Nah, adapun tujuannya didirikan VOC ini yaitu satu, untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antar sesama Belanda, dua, memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi perdagangan Eropa, ketiga, sebagai kekuatan revolusi, dan keempat, menguasai dan monopoli perdagangan Eropa. VOC ini didirikan oleh dewan yang beranggotakan 17 orang direktur, atau Heren 17, yaitu artinya Dewan 17. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, VOC ini didirikan pada tahun 1602 dan disponsori oleh pemerintahan Belanda dan diberikan hak oktroy atau hak istimewa. Nah, hak-hak tersebut terdiri dari hak untuk mencetak uang sendiri, kedua, hak untuk memelihara angkatan perang, ketiga, hak untuk memerintah daerah yang didudukinya, keempat, hak untuk melakukan perjanjian dengan raja-raja, kelima, hak untuk memonopoli perdagangan rempah, dan keenam, hak untuk mengangkut pengawalan sendiri, dan terakhir, hak untuk memungut pajak. Nah, dengan adanya hak oktroy ini, banyak yang menyebutkan VOC ini adalah sebuah negara di dalam negara. Nah, dengan adanya hak oktroy ini, VOC bukan hanya berperan sebagai perusahaan perdagangan, tetapi juga berperan dalam bidang politik dan militer. Nah, kemudian bangsa Belanda ini melihat bangsa Eropa sebagai musuhnya, dan kemudian Belanda ini melakukan ekspansi pada tahun 1605. Dan Belanda pun berhasil mengusir Portugis dari Ambon. Dan benteng Portugis ini dikuasai juga oleh Belanda dan diganti namanya dengan New Victoria. Pada tahun 1610, nah, Dewan 17 ini terus menjalankan ekspansinya untuk memperluas wilayah monopolinya. Dan VOC ini juga membuat beberapa kebijakan, di antaranya, satu, kontingenten, yaitu pajak wajib berupa hasil bumi yang langsung dibayarkan ke VOC. Kedua, verliveransi, yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan VOC. Nah, ketiga, ekstirvasi, yaitu menebang kelebihan jumlah tanaman rempah-rempah agar produksinya tidak bertambah. Nah, keempat, pelayaran hongi. Pelayaran hongi ini pelayaran dengan perahu
untuk memantau perdagangan dan penanaman dan perdagangan rempah-rempah oleh petani. Nah, selanjutnya, keberhasilan VOC ini dalam memperluas wilayah kekuasaannya menyebabkan kewalahan dalam mengelolanya. Nah, dari situ Dewan 17 ini mengutus Peter Bot menjadi Gubernur Jenderal VOC yang pertama. Dalam masa jabatan Peter Bot, beliau berhasil membangun pos perdagangan di Maluku dan Ambon, mengadakan perjanjian dan mempengaruhi penguasa Maluku, memasuki Jayakarta dan membangun hubungan baik dengan penguasanya, dan membeli tanah di Jayakarta yang menjadikan cikal bakal Batavia. Kemudian Peter Bot ini digantikan oleh Gerald Rains pada tahun 1614. Nah, setahun kemudian Gerald Rains ini digantikan lagi dengan Lawrence Reals pada tahun 1615. Nah, Lawrence Reals ini berhasil membangun gedung Mauritius di tepi Sungai Ciliwung. Lalu pada tahun 1618 Sultan Banten dibantu dengan tentara Inggris berhasil mengusir VOC dari Jayakarta, dan alhasil Jayakarta ini diambil alih oleh Kesultanan Banten. Kemudian pada tahun 1619 Lawrence Reals digantikan oleh Peter John Cohen. Beliau ini dikenal dengan sosok pemberani, kejam, dan ambisius. Nah, pada masa jabatannya, dia mengalahkan pasukan Banten dengan berbekal 18 kapal. Nah, pada tanggal 30 Mei 1619, beliau membangun kota Batavia sebagai headquarter VOC. Di sini saya akan membahas tentang kekejaman VOC terhadap rakyat Nusantara. Disertai sikap congkak dan sombong, kekejaman yang dilakukan J.P. Cohen diantaranya: 1. Merebut pasaran produksi pertanian. 2. Tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian. Dan 3. VOC selalu mengincar dan berusaha menduduki tempat-tempat yang memiliki posisi strategis. Nah, dengan cara kekerasan, peperangan, dan politik adu domba. Nah, 4. Melakukan campur tangan atau intervensi terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nah, 5. Lembaga-lembaga pemerintahan tradisional masih dipertahankan dengan harapan bisa diperalat. Nah, jika tidak mau, mereka akan diperangi. Adapun reaksi rakyat terhadap keserakahan VOC ini, reaksi pertama yaitu reaksi awal-awal menerimanya dengan baik karena VOC ini datang dengan damai, dan rakyat Indonesia mengira VOC ini dapat membuat perdagangan mereka lebih berkembang. Nah, reaksi kedua, mereka mulai membenci dan kecewa. Benci karena VOC ini congkak dan kejam, sombong, melakukan paksaan dan kekerasan. Reaksi ketiga ini melawan. Nah, karena rakyat Nusantara ini sudah sadar VOC ini membuat sengsara dan rugi besar, dan contoh perlawanannya itu perlawanan di Aceh, Banten, Demak, Mataram, Banjar, Makassar, dan Maluku. Nah, kemudian pada tahun 1669 VOC ini menjadi perusahaan terkaya dalam sejarah dengan aset 150 perahu dagang, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, 10.000 tentara, dan pembagian dividen hingga 40%. Nah, sekarang saya akan membahas tentang proses keruntuhan VOC atau kebangkrutan VOC. Nah, pada tanggal 24 Maret 1749, Belanda ini mengeluarkan undang-undang yang menetapkan Raja Willem IV sebagai pemimpin tertinggi VOC. Nah, dengan itu, Heren Jeventin mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Raja. Nah, struktur organisasi seperti ini menyebabkan kepengurusan VOC ini lebih dekat dengan raja daripada dengan pemegang saham. Akibatnya kepentingan pemegang saham ini terabaikan. Nah, dengan ini VOC ini mulai terlilit banyak utang, terkurasnya
keuangan VOC untuk membiayai perang dan rusaknya jalur perdagangan akibat perang, terus menerapkan sistem feodalisme di Indonesia, dan pegawai VOC ini pada korupsi. Karena faktor utamanya dari kebangkrutan VOC ini, pegawainya pada korupsi. Faktor utama keruntuhan ini kan korupsi ya. Nah, jadi banyak abdi-abdi company yang begitu mereka masuk dan berdinas di VOC, mereka ingin segera merampoki VOC itu sendiri. Nah, jadi lebih banyak kapal-kapal VOC itu berangkat dari koloni-koloni, itu bukan untuk mengangkut barang dagangan dari VOC sendiri, tapi mengangkut barang dagangan pribadi abdi-abdi company tersebut. Nah, jadi untuk itu menggambarkan betapa rakusnya abdi-abdi company merampoki pundi-pundi uang dari company. Nah, oleh karena itu, VOC ini sering disebut dengan Vergan under korupsi atau tenggelam karena korupsi. Nah, akhirnya VOC ini bubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.